Film bermula di sebuah rumah mewah. Pemilik rumah bernama Joseph yang lagi bersama anaknya bernama Anya. Ketika mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba ada seseorang yang menyelinap untuk membunuh mereka. Joseph lari menyembunyikan Anya di sebuah ruangan. Namun ketika Joseph mau menyerang balik, Joseph terkena tembakan. Joseph langsung ditarik ke dalam ruangan, namun Joseph harus meregang nyawa. I need you to level with me. It's not that easy. If I leave the fort, Kid. enough. I know she's not your mom. Go. I'll go after him. You stay here. Please, Dad, please, no. Sehabis itu Joseph dimakamkan, para keluarga berkumpul untuk menerima warisan, tidak mengadakan tahlilan. Bruno, Karl, dan Hannah masing-masing mendapatkan uang 1 juta dolar, sedangkan istrinya Joseph yang bernama Queen mendapat uang 20 juta dolar. Berbeda dengan Anya mewarisi semua bisnis Joseph. Terlihat Queen tidak terima karena dia bukanlah ibu kandungannya. Tak lupa pengacara almarhum Joseph memberikan peninggalan cincin almarhum ke Anya. Diperlihatkan Queen menyuruh tangan kanannya, sebut saja Maman, untuk mencelakai Anya. Malam hari terlihat ada seorang pengemis. Ternyata itu adalah seorang wanita yang jago bela diri. Dia sepertinya melawan seorang perampok. Pindah dari situ, Anya yang sedang berjalan sendiri tak sadar kalau dia diikuti Maman. Di sebuah gedung, pengacara almarhum Joseph namanya adalah Sen. Anya ternyata datang menemui Sen. Sen memberitahu bahwa ayahnya merupakan seorang mafia. Lalu Sen meminta Anya mendatangani sebuah dokumen. Setelah selesai, mereka segera pulang masing-masing. Akan tetapi Sen harus tewas dibunuh Maman. Tak lupa Maman membawa sebuah barang-barang Sen. Kemudian giliran Anya, namun sedikit memberot. Tetapi kekuatan Maman sangatlah hebat, hingga Anya tak berdaya ditusuk dari belakang. Namun ada seorang wanita yang meneriaki Maman. Dia wanita tadi yang melawan perampok. Maman langsung kabur membawa barang-barang Anya. Terlihat Maman yang sudah di tempat Mbak Queen. Tak lupa Maman memberikan barang rampok Anya. Sungguh wanita cantik berhati iblis. Keesokan harinya terlihat Anya sedang dirawat oleh wanita yang menolongnya. Dia bernama Luna. Who are you? It's okay. Thank you. I'm Luna, and we'll talk all about. Di ruangan pertemuan, Hannah, Bruno, dan Karl saat membahas bisnis mereka yang dipegang Anya, tiba-tiba Queen muncul. Hello, Quinn. Queen memberitahu bahwa Anya sudah dieksekusi. Tetapi dia berdalih bahwa pembunuh Anya belum ditemukan sehingga menyebabkan kericuan. Well, I think I could do taking control over the Voight family business deal. The will did stipulate that Anya must go legit. Because it's all mine, and there's nothing you can do. You into the business before she took it over. Kemudian terlihat masa lalu Anya. Dia melihat ayahnya yang membunuh seseorang dengan sangat beringas. Anya pun bangun. Dia melihat ada seorang gadis di depannya. Namun saat disapa, gadis itu kabur, kayak melihat demit. Luna menjelaskan bahwa gadis itu tidak bisa berbicara dan pemalu. Lalu Anya memberitahu apa yang menimpa dia dan ayahnya. Kemudian Luna menyinggung tentang perusahaan Four Pillars. Namun Anya nampak sangat kesal dengan perusahaan Four Pillars karena perusahaan itu sangatlah berbahaya. Luna kemudian mengaku dia adalah kelompok elit yang dijuluki Onamusa. Tak lama dari itu muncul cewek-cewek cantik idaman Bang Harso. Luna memberitahu mereka adalah kelompoknya, lalu menyuruh Anya beristirahat. Okay, tomorrow. For now, please go rest, and tomorrow we can talk about what we can do about the Four Pillars. Pagi hari di ruangan pertemuan, Hannah, Bruno, Karl di sana mereka berencana untuk membunuh Queen. Hannah menyuruh bawahannya yang bernama Axel. Right away. Di rumah, Queen, dia dan Maman sedang merencanakan untuk menghancurkan tempat pertemuan. Antara lain adalah perusahaan Four Pillars. Bergegaslah Maman pergi untuk menumbangkan perusahaan Four Pillars.
Sehabis itu Axel beraksi untuk membunuh Queen. Tetapi Queen bukanlah wanita lemah. Dia jago bela diri. Axel berhasil dilumpuhkan Queen. Tak lupa mengikat Axel dan menyuruh Maman kembali pulang. Immediately. Di tempat Ona Musa, di sana Luna memperagakan jurus dengan menggunakan tongkat agar dia semakin kuat. Lalu Anya ingin ikut latihan. Awalnya Luna menolak karena adegan berbahaya. Tetapi Anya mendesak Luna hingga dilakukanlah voting oleh gadis-gadis cantik calon istri Bang Ersu nanti. Diterimalah Anya sebagai anggota baru Ona Musa. Terlihat Maman yang baru pulang dan disambut kemarahan Queen atas penyerangan yang terjadi. Kembali ke Ona Musa, Anya yang dibimbing latihan agar menjadi wanita yang berani dan kuat. Good. Left hook. Left hook. Di rumah, Queen yang lagi menelpon Hana. Just worry about getting me what I... Kemudian di latihan, Anya yang berlatih menembak dan melempar pisau. Kembali di rumah lagi, Queen yang marah menyuruh Maman membalas semua kejadian ini ke Hana dan orang-orang Four Pillars. Di depan, salah satu anggota Ona Musa menyelinap untuk mencari informasi. Hampir saja dia ketahuan, namun berhasil lolos. Lalu diperlihatkan Anya yang lagi latihan untuk kelancaran balas dendam kepada ibu tirinya, yaitu Queen, si wanita cantik berhati iblis. Tak lama dari itu, wanita yang menyelinap tadi muncul, sebut saja Wati. Dia mengasih tahu Anya dan Luna ada seorang laki-laki yang mungkin mencoba membunuh Anya tadi. Anya pun membenarkannya. Have to stop her. Pindah di perusahaan Four Pillars, Maman yang sedang melakukan penyerangan sendirian. Ketika Maman mau menuju ke ruangan pertemuan, Bruno, Karl, dan Hana menyadari keberadaan Maman. Lalu mereka bergegas kabur dari sana dan menyalakan sebuah peledak agar menghilangkan jejak. Get us out of here. Habis itu, Anya yang sedang latihan, dia terbayang-bayang saat ayahnya hidup dan ibu tirinya yang tak suka kepadanya. When will that be? I tell you, Lalu Anya diingatkan Luna dan salah satu anggota Ona Musa, sebut saja Mimin. Mereka khawatir kalau Anya kenapa-napa, namun Anya tetap ingin membalas dendam ke Queen. But summon your fire. If she consolidates the 4 pillars, she'll be okay. What about all the guys in there? Anya, wait. Don't. Di rumah, Queen membebaskan Axel yang berpihak kepadanya. Lalu Bruno, Karl, dan Hana memerintahkan anak buahnya menyerbu rumah Queen. Anya juga ikut serta menyelinap rumah itu dan berhasil menumbangkan Axel ketika Anya mau menembak Queen, tetapi inilah yang terjadi. Lalu Anya kabur hingga Queen mengetahui bahwa Anya masih hidup. Di situ Queen marah ke Maman karena dia sudah dibohongi. Setelah itu Queen pun pergi membantai Bruno, Karl, dan Hana. Anya dan para rekannya di Ona Musa sedang merencanakan penyerangan ke rumah Queen. Keesokan hari di rumah Queen, Maman disuruh membunuh Anya. Kalau berhasil, dia akan mendapat $1 juta. Pindah di markas Ona Musa, mereka sudah siap untuk menyerang. Malam hari mereka mulai menyerang kediaman Queen. Namun Queen mendengar suara aneh dan langsung memerintahkan anak buahnya menyebar. Pasukan khusus kemudian masuk. Lalu inilah yang terjadi. Listrik dipadamkan, kemudian mereka diserbu oleh anak buah Queen. Salah satu anggota Ona Musa mati, sebut saja Katie. Penyerangan terus berlanjut, 3 orang ditugaskan untuk menyalakan listrik. Pindah di Queen yang lagi menyiapkan senjata untuk memberantas Ona Musa. 3 orang lainnya yang dipimpin oleh Luna, mereka lagi diburu anak buah Queen. Kembali ke kelompok yang menyalakan listrik. Di sana mereka terciduk hingga inilah yang terjadi.
Mimin harus meregang nyawa di kejadian ini. Kelompok yang di dalam rumah sedang melakukan baku tembak dengan pasukan Queen yang dipimpin oleh Maman. Lagi-lagi pihak Onamusa harus gugur satu persatu. Di luar tersisa 2 orang, si Bisu dan Sisi, sebut saja begitu. Entah kenapa, si Bisu lari. Di dalam rumah, terlihat Anya yang lagi berduel melawan ibu tirinya, yaitu Queen. Room looks clear. Ternyata si Bisu lari tadi untuk mengalihkan perhatian agar bisa menyalakan listrik. Namun naas dia harus tewas tertimbun masa lalu. Kembali di pertarungan Anya dan Queen. Terlihat di sana pertarungan sangatlah sengit. Terungkap bahwa yang membunuh ayah Anya adalah Luna. Lalu inilah yang terjadi. Anya kemudian terbangun mendengar suara Luna. Setelah itu Anya langsung menghajar Luna. Dan Luna menjelaskan bahwa Queen memfitnah ayahnya. Katanya Joseph yang merencanakan pembantaian anggota Onamusa yang dulu berjumlah 100 lebih, kini cuma 7 orang termasuk Anya. Dan sekarang cuma tinggal 4 saja. Sehingga Luna terpaksa melakukan ini. Setelah perdebatan, mereka bertemu salah satu anggota, sebut saja Sisi. Lalu mereka melanjutkan misi ini. Ketika Luna dan Wati mau keluar dari sana, Maman mencegat mereka hingga terpaksa harus meladeni Maman. Kemudian terlihat Sisi yang lagi sendirian berada di lorong. Di sana Sisi harus tewas menyusul rekan-rekannya. Lalu diperlihatkan Anya yang mengendap-endap, tak disangka Queen menyergapnya dengan menyuntikkan racun. Kembali di pertarungan Luna dan Wati, di sana Maman berhasil ditumbangkan mereka berdua. Setelah itu, mereka pergi menyusul Anya yang dibawa anak buah Queen. Kemudian Queen meminjam HT milik anak buahnya untuk memperingatkan anak buah yang lainnya untuk waspada. Lalu Queen pergi. Di ruangan lain, Luna dan Wati berhasil melumpuhkan satu anak buah Queen, lalu menyusuri tempat itu untuk mencari keberadaan Anya. Mereka berdua menemukan barang Anya yang terjatuh, lalu mencoba membuka pintu itu untuk masuk ke dalamnya. Tetapi harus memasukkan PIN untuk membukanya. Mereka mencoba menggunakan tanggal lahir Anya, ternyata bisa. Mereka pun masuk dan mencoba membangunkan Anya, tetapi nggak bangun-bangun. Ternyata Anya terkena racun. Luna mencoba melawan racun itu menggunakan racun. Katanya sih berhasil, tetapi inilah yang terjadi. No, Anya, damn it! Ternyata memanglah berhasil. Mereka bertiga kemudian keluar dari ruangan itu dan langsung disambut oleh anak buah Queen. Disusul Queen juga muncul. I see. Luna mengejar Queen untuk diajak berduel. Di pertarungan itu Queen sangat menikmatinya karena melihat ekspresi Luna. I shouldn't have gotten so greedy. Pindah di dalam, Anya yang berhasil menumbangkan semua anak buah Queen untuk menghampiri Wati yang terkena tembakan. Setelah itu Anya langsung menghampiri Queen. Di sini terungkap bahwa dulu Queen adalah salah satu anggota Onamusa, tapi dia berkhianat dan mengadu domba Onamusa dengan Joseph. Lalu pertarungan antara mantan anggota dan anggota baru Onamusa terjadi. Anya sedikit terbayang-bayang saat ayahnya masih hidup. Lalu dengan membrutal menyerang Queen. Ketika Anya mau menembak Queen, tetapi dia mengurungkan niatnya. Lalu sampai inilah yang terjadi. Luna pun wafat bersama Queen yang ditembaknya, menyisakan Anya dan Wati yang masih hidup. Beberapa bulan dari itu, mereka mendirikan perguruan Onamusa. Lalu film pun tamat.
Di film kali ini saya mendapatkan pelajaran bahwa balas dendam tidaklah baik. Apapun itu alasannya, siapapun orangnya pasti akan menimbulkan korban jiwa. Jadi tetaplah menjadi orang baik dan jagalah diri Anda. Walaupun kita berbuat baik, kadang ada yang tidak suka. Karena itu teruslah waspada, waspadalah, waspadalah. Dimanapun Anda berada. Oke, saya Harso pamit undur diri karena saya sudah ditunggu Mamat untuk mengantar dia sunat. Yo, sik. Oke.